Dan kemudian bagi teman-teman petani pemula yang ingin membudidayakan tanaman terong, ya teman-teman, cari aman, kita boleh membudidayakan tanaman terong karena itu akan jauh lebih langsung kita agak paham ketimbang kita membudidayakan tanaman cabai yang modalnya banyak dan kemudian tingkat kesulitan dalam proses penanamannya pun lebih tinggi ya teman-teman. Jadi untuk jenis tanaman ini ya, untuk tanaman terong semuanya, baik itu pemula apalagi yang senior, karena memiliki pengalamannya masing-masing dalam proses budidaya tanaman terong, itu akan jauh lebih menguntungkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bos Terong, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, di belakang saya terong berkualitas tinggi yang saya miliki ya teman-teman. 3000 pohon, petikan ke 53 kali ya teman-teman. Untuk hasilnya ke 52 kali mendapatkan 17 ton ya teman-teman. Dan sekarang ini adalah petikan ke 53 kali saya akan melakukan pemanenan dan sekaligus bereksperimen sesuai dengan permintaan salah satu sahabat kita yang ada di daerah Jawa Tengah ya teman-teman. Katanya, "Bang, boleh enggak untuk dipangkas?" Karena memang ini usianya sudah hampir 18 bulan ya teman-teman. Ini 18 bulan. Kita akan melakukan pemangkasan. Setelah kita panen, apa yang akan terjadi? Apakah dia tumbuh kembali ataukah mungkin cenderung malah mati untuk pohonnya ya teman-teman. Ini dipetikan ke 53 kali sebagaimana teman-teman simak. Untuk buah ya, simak ya teman-teman, untuk buah masih banyak ya teman-teman. Padahal ini saya sudah tidak melakukan pemupukan sama sekali, bahkan penyepraian sama sekali ya teman-teman. Dan untuk tinggi pohon ini sudah hampir 3 meter ke atas. Dan untuk besar pohon ini sudah hampir sebesar betis orang dewasa ya teman-teman. Ini adalah salah satu prestasi terbaik saya. Mungkin untuk di kalangan teman-teman yang lain ada yang lebih dari ini, monggo, itu terserah. Tapi ini adalah salah satu prestasi terbaik saya dalam proses budidaya tanaman terong, di mana tanaman terong ini memang dari ke 3000 pohon fix bagus, luar biasa. Alhamdulillah tidak ada yang mengalami layu bakteri, layu fusarium, virus kuning, bahkan cenderung normal, tumbuh normal, bagus ya teman-teman. Oke, kita balik kameranya, kita simak untuk pohonnya sudah sebesar apa. Simak terus perjalanannya dan simak terus eksperimennya. Bagaimana kalau tanaman terong setelah 53 kali petik, kita potong 2 jengkal dari bawah tanah, kita sisakan, apakah dia tumbuh ataukah dia malah mati ya teman-teman. Karena memang ini sudah saya lakukan pengoretan ya, 1 minggu melakukan pengoretan, ibu-ibu karyawan saya 4 orang, dan ini sudah gulmanya sudah mulai kering ya teman-teman. Kenapa Bang tidak pakai mulsa? Saya tidak menggunakan mulsa karena sekali lagi saya tekankan, saya lebih suka tidak menggunakan mulsa karena proses perawatannya lebih mudah ya teman-teman. Silahkan yang mau pakai mulsa atau tidak pakai mulsa, tapi yang jelas kita satu tujuan, kita satu haluan, bahwa memang dalam proses budidaya tidak mesti selalu untung, tapi paling tidak kita melakukan budidaya pertanian memberikan nafkah kepada keluarga kita menjadi berkah. Oke teman-teman, simak terus videonya sampai selesai. Ini pohonnya ya teman-teman. Rata-rata untuk pohonnya dia sudah besar sekali. Ya. Posisi 18 bulan lebih. Kita ke pohon yang lain sama. Bisa teman-teman simak. Ini pohonnya sebesar betis dan setinggi 3 meter ke atas ya teman-teman. Untuk buah, karena memang petikan ke 53 ini cenderung dia tidak lonjong ya teman-teman, malah cenderung dia ke bulat ya, tidak lonjong tapi bulat, karena memang mungkin nutrisinya karena tidak saya pupuk, jadi buahnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita ke buahnya. Kalau kamera di atas, nih buahnya masih banyak di atas ya teman-teman ya, meskipun saya harus berjingkit-jingkit untuk mengambil buahnya karena memang tinggi ya teman-teman. Teman-teman simak nih untuk buahnya ya, dia masih banyak. Dan untuk pohon luar biasa ya teman-teman, besar-besar sekali. Oke, kita lanjutkan pemanenannya ya teman-teman.
Dan ini setelah kita kupas pohonnya dan kemudian jadilah seperti ini ya teman-teman. Ini belum saya spray, belum saya rawat, dan belum saya pupuk. Tapi untuk setiap pohon ini sudah mulai tumbuh dahan baru atau pucuk baru, sehingga mungkin ini beberapa minggu ke depan akan tumbuh bagus ya teman-teman. Dan ini setelah kita pangkas pohonnya, dan ternyata di pucuk barunya pun mulai tumbuh buah baru ya teman-teman. Meskipun secara kualitas buah ini cenderung kurang bagus ya teman-teman, tapi emang ini tujuannya saya pangkas ingin membuktikan bahwa terong ini sudah 19 bulan, kemudian setelah dipangkas pun ternyata dia masih tumbuh subur kembali dan memiliki pucuk kembali ya teman-teman. Dan ini sisa cabai daripada tumpang sari yang tempo hari saya review untuk teman-teman ya. Saya teman-teman simak. Masih berbuah tentunya. Dan sengaja ini tidak saya potong. Ini petikan ke 18 kali ya teman-teman. Dan ini untuk atasnya. Kita sudah melakukan pemangkasan juga di jumlah pohon 3000 pohon terong berkualitas tinggi ya teman-teman.